Siapa penguasa udara Asia Tenggara? Hari ini, persaingan ketat terjadi antara Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Singapura sudah lama dikenal sebagai Raja Langit dengan F-15SG dan F-16V, dan kini mereka sudah memesan F-35, jet tempur siluman generasi kelima yang akan segera datang. Di sisi lain, Indonesia bergerak cepat dengan Rafale yang sudah uji terbang di Perancis, serta kontrak jet tempur generasi kelima KAAN, sementara Malaysia masih bertumpu pada Su-30 MKM. Pertanyaannya, siapa sebenarnya penguasa udara ASEAN hari ini? Dan siapa yang akan memegang tahta dalam 10 tahun ke depan? Singapura, Raja Langit yang lengkap. Singapura sejak lama dikenal sebagai kekuatan udara paling lengkap di Asia Tenggara. Armada mereka terdiri dari F-15SG, varian paling canggih dari keluarga F-15, dan F-16V yang sudah di-upgrade ke standar terbaru. Selain itu, Singapura telah memesan F-35B Lightning II, jet tempur siluman generasi kelima. Memang pesawat ini belum datang, tetapi kontrak resmi dengan Amerika Serikat sudah diteken. Kehadirannya nanti akan menjadikan RSAF sebagai satu-satunya operator F-35 di ASEAN. Namun, yang membuat Singapura benar-benar unggul bukan hanya koleksi jet tempurnya, melainkan ekosistem pendukung yang lengkap. RSAF sudah lama mengoperasikan AEWNC G550 sebagai mata dan otak di langit, serta tanker udara A330 MRTT yang mampu memperpanjang daya tahan armada tempur mereka berjam-jam di udara. Inilah alasan mengapa Singapura dianggap selalu satu langkah di depan. Mereka bisa melihat lebih jauh, menyerang lebih dulu, dan bertahan lebih lama dibanding negara tetangga. Indonesia, kekuatan udara yang sedang bangkit. Indonesia kini berada dalam fase penting menuju kekuatan udara modern. Kontrak 42 unit Rafale F4 sudah ditandatangani, dan unit pertamanya bahkan sudah terlihat uji terbang di Prancis. Hal ini menandai bahwa kedatangan Rafale ke TNI Angkatan Udara tinggal menunggu waktu, bukan sekadar rencana di atas kertas. Lebih jauh, Indonesia juga menjadi mitra dalam proyek KAAN, jet tempur generasi kelima asal Turki. Dengan desain stealth, radar AESA, sensor fusion, dan kemampuan super cruise, KAAN akan membawa TNI Angkatan Udara memasuki kelas yang sama dengan pengguna F-35 di kawasan. Namun, ada kelemahan mendasar yang tidak bisa diabaikan. Indonesia memang memiliki pesawat tanker KC-130 Hercules, tetapi jumlahnya terbatas dan teknologinya sudah ketinggalan. Kemampuannya jelas tidak sebanding dengan A330 MRTT Singapura, yang bisa melayani banyak jet sekaligus dalam sekali misi. Lebih serius lagi, Indonesia hingga kini belum memiliki pesawat AEWNC tanpa mata dan otak di udara. Bahkan jet tempur secanggih Rafale dan KAAN tidak akan bisa dimaksimalkan sepenuhnya dalam peperangan modern. Dengan kata lain, Indonesia sedang berlari kencang mengejar ketertinggalan, tapi masih perlu melengkapi ekosistemnya jika ingin benar-benar menantang dominasi Singapura. Malaysia, antara ambisi dan realita. Berbeda dengan Singapura dan Indonesia, posisi Malaysia dalam persaingan udara ASEAN bisa dibilang cukup dilematis. Malaysia selama ini mengandalkan armada campuran FA-18D Hornet buatan Amerika yang masih tangguh, serta Sukhoi Su-30 MKM buatan Rusia yang dikenal memiliki jangkauan dan kemampuan manuver luar biasa. Namun, perawatan Su-30 MKM semakin rumit akibat sanksi internasional terhadap Rusia. Ketersediaan suku cadang menjadi persoalan serius, sehingga tingkat kesiapan tempur pesawat ini sering dipertanyakan. Di sisi lain, FA-18D Malaysia masih cukup mumpuni, tapi jumlahnya sangat terbatas. Dengan hanya 7 unit operasional, sulit membayangkan Malaysia bisa mengimbangi kekuatan udara tetangganya yang terus tumbuh. Untuk mengatasi kesenjangan ini, Kuala Lumpur sudah menandatangani kontrak pembelian 18 unit FA-50 Block 20 dari Korea Selatan. Pesawat ini modern, dilengkapi radar AESA dan kemampuan BVR yang lumayan, tetapi tetap saja kelasnya masih light fighter, bukan heavy fighter seperti F-15 atau Rafale. Ambisi Malaysia jelas, memperbarui kekuatan udaranya. Namun, realita berbicara lain. Keterbatasan anggaran pertahanan, politik dalam negeri, dan prioritas pembangunan ekonomi membuat langkah modernisasi berjalan lambat. Akibatnya, meski punya potensi besar, kekuatan udara Malaysia kini berada di persimpangan jalan. Cukup untuk bertahan, tapi belum mampu tampil dominan di kawasan. Pertarungan di langit ASEAN. Jika hanya melihat jumlah jet tempur modern, maka dalam beberapa tahun ke depan Indonesia berpotensi memimpin.
Rafale F4 akan hadir dalam jumlah besar, ditambah proyek KAAN yang menjanjikan lompatan generasi, serta armada F-16E MLU dan Su-30 dan Su-27 yang masih relevan. Namun, peperangan udara modern tidak ditentukan oleh jumlah pesawat saja. Faktor penentu utama adalah siapa yang punya mata, otak, dan daya tahan lebih lama di udara. Disinilah Singapura masih memegang kendali. Dengan Airborne Early Warning and Control J550, RSAF mampu memantau pergerakan musuh dari ratusan kilometer, memberikan peringatan dini, dan mengordinasikan serangan dengan presisi. Sementara tanker A330M RTT membuat F-15SG dan F-16V mereka bisa beroperasi jauh lebih lama dibanding jet yang hanya mengandalkan pangkalan darat. Malaysia dengan Su-30 MKM sebenarnya masih bisa menjadi ancaman dalam pertempuran jarak dekat, tetapi tanpa dukungan tanker dan Airborne Early Warning and Control, kekuatannya mudah terbatasi dan sulit bersaing dalam konflik jangka panjang. Artinya, jika perang udara ASEAN benar-benar terjadi hari ini, Singapura kemungkinan besar unggul lebih dulu, bukan karena punya jet terbanyak, tetapi karena memiliki ekosistem udara paling lengkap. Siapa penguasa udara ASEAN? Hari ini, Singapura masih bisa disebut sebagai penguasa udara ASEAN berkat ekosistem tempur yang lengkap. Namun, Indonesia sedang bangkit dengan Rafale dan kontrak KAAN yang bisa mengubah peta kekuatan dalam 1 dekade mendatang. Malaysia, mereka masih berada di posisi dilematis, cukup punya kekuatan untuk bertahan, tetapi belum siap menjadi penentu di kawasan. Pertanyaannya kini, dalam 10 tahun ke depan, apakah Indonesia benar-benar bisa merebut tahta dari Singapura dan menjadi penguasa udara Asia Tenggara?